Ini bahkan katanya minggu depan ketika PSG main sudah akan bersiap supporter PSG membuat cemoohan khusus untuk Lionel Messi dengan gaji 12 juta itu per bulan. Iya. Ya, atau per tahun ya. Jadi nggak maksimal lah. Dan kita tahu kemarin akhirnya PSG untuk kesekian kalinya out lagi dari UCL. Yes. Lawannya Madrid. Iya. Kan? Kecuali lawan di final pun Liverpool akan kalah. Iya. Lawan di mana pun akan kalah, Pak. Iya. Ini sudah over. Oke. Jadi teman-teman set piece yang mau refund tiket ke Istanbul hubungi Kevin ya. Kevin. Nanti nomornya Set piece, rumahnya fans sepak bola. Set piece rumahnya fans sepak bola. Kali ini kita ngobrol mengenai Champions. Oke, kita review hasil yang kemarin ya. Yang sebelum ya 16 besar, 8 final. Dan seterusnya berjalan mengalir lagi flow kayak matahari. Ke final. Yang ajaib ya, AC Milan akhirnya kembali lolos ke 8 besar. Kayaknya udah lama banget. Terakhir kapan? Inter juga. Napoli pun apa lagi? Perempat final Inter musim lalu lolos. Kagak. Oh enggak ya. Gua lawan Liverpool. Kalau lu lihat kemarin Spurs lawan Milan itu kan ada kartu merahnya si Romero ya. Romero. Yes. Royal. Gini, gue nanya ke lu. Romero. Iya. Gue tanya ke lu lebih dari sisi Spurs-nya. Artinya lu ngelihat gak bahwa ya ini proven bahwa Conte is nothing kalau di Inggris. UCL. Karena dia tidak berkutik bersama dulu ya Chelsea ya sempat Chelsea. Iya, sempat di UCL ya. Yes, Terus di Inter juga bukan DNA-nya Conte di lah. Juve. Gue lupa di Chelsea sempat gak sih? Enggak juara. Enggak juara. ikut UCL sempat. Sempat. Enggak juara. Di Chelsea, di Inter, di Juve ya. Menurut gua bukan nggak proven di UCL ya, tapi memang nggak proven di Liga Inggris juga sebenarnya. Iya kan? Di Chelsea dia bawa apa? Bawa Haji Kante. Oke kan. Di Spurs Iya. ya masih bisa kesusul jauh kan. Itu performanya pun naik turun, kebanyakan turunnya gitu loh. Jadi apalagi coming to UCL gitu loh. Dan menariknya adalah klub Itali itu bisa menang melawan Spurs. Yang di mana sebelumnya itu sangat jarang terjadi, Pak. Zaman sekarang. Zaman sekarang masuk final. Pernah masuk final lawan Chelsea. Iya. Jadi menurut gue memang dari Liga Inggris di Spurs dan di UCL juga nggak proven juga kan. Yang mau Conte tuh, yang mau Conte. Gue mau komen sedikit masalah Conte. Conte ini kan menerapkan fisik ya. Training fisik itu di pramusim sekarang ini ke anak muridnya di Tottenham. Ternyata itu gak cocok di Inggris. Oke. Lebih kepada harusnya dia lebih berpikir bukan cuma masalah fisik. Jangan main kata otak terus dong gitu. Ya fisik lah apa segala macam supaya kuat, bukan cuma itu. Kedalaman squad dia nggak pernah pikirin, bro. Malah beli Richarlison. Bro, tapi Chelsea Dortmund kita kan semua sudah memastikan Dortmund lah yang tiba-tiba kok bisa membalikan keadaan. Apa ini yang dinamakan Potter's Ball? Satu yang namanya itu adalah keep the blue flag flying high. Ya kan? Itu yang pertama. Enggak kayak gitu. You always walk alone. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa bisa menang Chelsea? Iya, cuma tanya kenapa bisa menang. Ya menang lah. Kalau dibandingkan dengan Dortmund, ya Chelsea lebih banyak meraih Piala Champion, ya kan? Tapi kan ini DNA-nya Chelsea itu lebih terbukti daripada DNA-nya Dortmund, apalagi Dortmund walaupun punya Tunggu, editor cek ya. Betul gak Chelsea lebih banyak menang daripada Dortmund di UCL? UCL ya? Iya, Oke. iya, Nah, walaupun dia punya Jude Bellingham, tapi dia udah kehilangan Haaland. Dan Dortmund itu gede-gedenya itu pas dilatih sama Jurgen Klopp, dan sekarang juga belum ngerti ya gitu. Karena kalau sekarang Chelsea dengan dengan walaupun di liga itu performanya menurun, tapi this is champion, bro. Oke, this is champion. Siapa? Ini bukan Potter, bro. Iya. Ini gue sanksi kalau ini adalah Potter. Tapi di pemain-pemain Chelsea memang sudah punya. Jadi ada spirit championnya ya. Iya, kayak Inter lah. Di liga kan terseok-seok kan. Tapi menurut gue dari 8 tim ini, kok nggak ditanya kayak? Dari 8 tim ini, yang 3 itu sudah pasti masuk ke final. Nanti kita bahas. Jangan disebut dulu. Oke. Gue pengen nanya sekali lagi sebenarnya. Ini karena gue tahu lu kan riset di Messi dan Ronaldo ya. Melakukan penelitian. Ini bahkan katanya minggu depan ketika PSG main sudah akan bersiap
supporter PSG membuat cemoohan khusus untuk Lionel Messi dengan gaji 12 juta itu per bulan. Iya. Ya. Atau per tahun ya. Jadi nggak maksimal lah. Dan kita tahu kemarin akhirnya PSG untuk kesekian kalinya out lagi dari UCL. Yes. Ya sudah berupaya kayak gimana pun mendatangkan siapapun. Los Galacticos. Iya. Iya. Komen lu dong. Komen gua PSG satu champion. Nah, makanya this is championnya harus gua ulang berkali-kali. Ya kan? Walaupun Liverpool terseok-seok, walaupun Madrid juga kalah dari Barca, walaupun Inter kalah dari Napoli, itu Pak, kalau ngomongin champion ini adalah big games yang membutuhkan mental. Itu satu. Oke. Nah, mental ya. Mental. Yang pertama mental para pemain menghadapi pressure sangat gede. Yang kedua, supporter Prancis itulah supporter yang radikal. Dia nggak akan segan-segan menghina pemainnya yang tidak berguna, apalagi digaji besar. Iya. Dan Messi mengalahkan Prancis, bro. Sentimen. Ada Mbappe. Final. Di final. Nah, itu menurut gua. Oke. Kalau lu Vin boleh nambahin apa yang salah sih dari PSG? Oke. Jadi kalau dari PSG sebenarnya dari squad sendiri apa ya? 11-12 lah jangan Munchen. Ya kan? Ya enggak lah. Iya dong. Maksudnya Messi, Mbappe, Neymar, kualitas squad. Oke lah. Level squad ya. Enggak lah. Kalau gua enggak, ya udah lagi. Ya itu debatable lah itu. Debatable. Kalau menurut gua 11-12 lah ya. Again ini balik ke omongan dia yang dimana ini adalah mentalitas dan juga apa ya? Bayern Munchen itu kan memang sudah kiprahnya kan sudah sangat luar biasa ya. Berpengalaman. DNA juga. Bayern Munchen, Liverpool, Milan itu kan sama sebenarnya. Mirip-mirip Inter kan. nggak disebut. Inter beberapa UCL. Iya kan. Kalau 3 aja. ya 3 kan. Liverpool, Milan, Munchen kan cuma 7. Iya. Nah, kalau dari squad itu memang kalau dari sekarang gua ngeliat Bayern Munchen lagi selalu bagus, Pak. Ya. Di UCL itu paling banter Munchen itu perempat final, nggak pernah di bawah itu. Perempat final, semifinal dan segala macam. Madrid lah. Kayak Madrid, Udah punya sistem yang bagus maksudnya. Udah punya sistem yang bagus. Delik dari Juventus misalnya udah pilihannya tepat ya. Salah satunya. Dan again gua nggak menyaksikan kalau PSG harus kalah. Oke. Vin, kuda hitam UCL kali ini Benfica kemarin lawan klub Brugge agregat 7-1, bro. Luar biasa. 7-1. Udah kayak itu tuh. 7 itu tuh. Iya kan? 7 up. Gila loh 7-1 di UCL, bro. Itu bukan hal yang sembarangan loh. Yes. Iya kan? City juga bisa lawan Leipzig ya. Iya, 1 tapi. Menurut tuh bener gak sih orang bilang bahwa Benfica ini kuda hitam paling fenomenal di UCL musim ini? Enggak. Hah? Napoli. Menurut tuh kuda hitamnya adalah Napoli. Jelas Napoli. Iya. Maksudnya tuh bukan setiap tim ya. Maksudnya tim-tim besar melawan klub dari Belgia. Iya, Itu bisa ngebantai, Pak. Iya. Oke. Bisa ngebantai. Jadi menurut gua bukan jaminan menang besar tuh bisa menang terus. Contohnya Liverpool. Oke. Iya dong. 7-0. Iya, tapi kan kita kalah udah bahas 0-1. itu modelnya. Ya, jadi menurut gua bukan suatu jaminan. Oke. Enggak. Ngomongin Napoli nih. Iya. Kalau tadi si Benfica 7-1, Napoli lolos dengan agregat 5-0. Ya. Gila, iya kan? Dan lagi-lagi siapa sih? Kemarin Frankfurt. Juara Liga Eropa loh. Betul. Frankfurt, ya kan? Dan lagi-lagi Osimhen. Kvaratskhelia. Iya, gitu. Lu melihat Napoli musim ini udah nggak kebetulan kan? Nggak kebetulan. Secara kualitas bermain dia tidak kebetulan. Oke. Tapi nanti nih hasil gue mau nyambungin dengan yang lu sebut mentalitas tadi. Lu melihat selama ini mereka udah punya itu belum? Gua yang di champion ya. Di champion ini bukan Napoli itu mungkin tidak memiliki mental sebesar Milan, Madrid, Inter, Liverpool, Chelsea dan lain-lain. Cuma mereka memiliki kualitas lebih jauh di atas Madrid, jauh di atas Liverpool. Kualitas permainannya. Kau nonton lagi Liga Italia permainannya? Iya. Ada Osimhen, itu halannya Liga Italia dan Kvaratskhelia. Ya gitu. Cuma memang pemain Madrid agak counter sama ini. Karena ketika gue bilang Kvaratskhelia harusnya ke Madrid, ada yang bilang nggak perlu, ada Vinicius. Gampang. Dan nanti. Jadi ini bukan kebetulan. Oke. Gitu. Nah, kalau klub Italia satu lagi, Inter kan akhirnya lolos juga setelah sekian lama. Yes. Tapi kalau kemarin gua sendiri nonton Porto lawan Inter, itu Inter lolos menurut gua dengan dignity. Bukan, di leg kedua itu dengan serba pas-pasan lah. Habis diserang oleh Porto dan sempat berapa kali kena tiang sampai akhirnya relief ya. Dan penguasaan bola juga menang Porto gitu ya. Di leg kedua ya. Leg pertama kan Inter menang. Yes. Menurut lo dengan
Inter yang balik lagi menyusul Milan, sejauh apa sih lu ngelihat Inter bisa? Gue jawab ya. Mourinho membawa Inter menjadi treble bukan dengan agresif football. Nah, jadi kalau lu bilang penguasaan bola Inter yang rendah tapi di akhirnya menang, itulah tim Italia. Iya. Catenaccio itu ugly win. Bukan ugly win. Ya, memang lebih lu kebobolan 3 tapi lu membobol 4 lu you still can win. Kayak gitulah kalau kata Koci. Kayak gitu. Itu jawaban gua. Gitu. Vin. Fenomena yang lagi rame juga dibahas, 5 gol di Liga Champions oleh Erling Haaland. Iya kan? Di saat kita semua di FPL menjual dia. Iya kan? Gua enggak. Hah? Enggak. Sama gua enggak. Dia bikin 5 gol. Itu kan seakan-akan gua ada gitu. Sama yang hungry, Pak ya. Apa? Iya. Dan sejauh ini rasanya agak sulit disusul ya karena udah 10 gol di UCL. Iya. Menurut lu nih Haaland ini fenomena kayak apa sih, Vin? Akan berterus. Apakah ini puzzle-nya City di UCL menurut lo? Oke. Gue punya jawaban menarik kali ini. Kalau kita bilang puzzle, berarti kan striker ya. Nah, setelah Aguero nggak ada lagi, Pak. Betul? Yang bisa nge-fit in. Jesus nggak terlalu lah ya. Iya. Bisa tapi nggak terlalu. Iya. Haaland is a monster yang dimana ini nih bukan cuma puzzle. Yes. Ini nih the whole club di Haaland ini nyawanya City menurut gua sekarang. Oke. Jadi menurut tuh betul Haaland adalah salah satu kepingan puzzle yang dibutuhkan City. Yes, dan lebih dari itu menurut gua. Lebih dari itu. Lu mau nanggepin enggak? Mungkin iya, salah satu kepingan puzzle yang dibutuhkan oleh Pep di City sekarang untuk bisa menjuarai lebih dari Premiership adalah Haaland. Tapi cuma kenapa Haaland? Kenapa beberapa mayoritas manajer FPL tuh ngejual? Itu karena apa? Bukan karena Haalandnya. Ini gue mau bandingkan ini dengan Thierry Henry, ya kan? Kenapa Haaland sekarang? Gue tahu nih teori ini, gue tahu nih. Iya kan, lu udah pernah dengar juga. Thierry Henry pernah bilang dia dinasihati oleh Arsene Wenger bagaimana caranya seorang striker dapat meningkatkan atau enhance Fredrik Ljungberg waktu itu, atau Dennis Bergkamp atau Robert Pires, dan tetap menghasilkan gol. Ya kalau Robert Pires itu lebih suka berlari, maka Henry akan mengikuti. Lalu Dennis Bergkamp, si Henry itu nggak perlu, Dennis Bergkamp selalu tahu apa yang dimiliki oleh ini. Nah yang ketiga kata Henry, ada di sana siapa Robert Pires, Ljungberg ini sukanya wancu, maka Henry akan memepet sini dan wancu. Nah ini di City itu Bernardo Silva sukanya wancu, dan Haaland itu tidak memiliki pola untuk lebih meningkatkan pemain-pemain suplai bola. Nah Kevin De Bruyne itu Dennis Bergkamp. Bernardo Silva itu Fredrik Ljungberg. Jadi kenapa gue nggak ngomongin Haaland ini akan menurun dan akan menjadi monster lawan Leipzig, Pak? Lawan Madrid, nah dia akan menjadi lebih terprediktif. Gitu. Tapi artinya lu bilang bahwa lu nggak bisa jadi Haaland atau Weghorst. Lu harus jadi dua-duanya. Yes. Iya kan? Lu harus jadi Haaland plus Weghorst. Tapi kalau menurut gua pribadi ya, bukan kepingan puzzle menurut gua. City doesn't need Haaland menurut gua untuk jadi juara UCL. Mereka butuh fondasi pertahanan yang kuat. Lebih ke defense ya. Menurut gua setiap tim di UCL itu berusaha mati-matian bikin gol dan menang ya. City juga sempat kalau lihat di leg pertama kebobolan sama Leipzig dan menurut gua itu ceroboh. Kalau itu terjadi di semifinal itu mati. Apalagi gol di kandang ya. Gua nggak setuju. Karena menurut gua ya again defending penting, tapi kebobolan 3 nyetak gol 4. Iya. Itu poinnya itu. Ini kepingan puzzle atau bukan? Oke. Ya, terakhir nih, guys. Lu tahu kan yang pengen gue bahas terakhir? Iya, nggak usah lah. Ini namanya misi mustahil. Ya kan seperti ada David versus Goliath. Enggak, seperti ada orang yang pingin ke bulan sebelum Armstrong. Ya, ini kan ya. Impossible. Ya, impossible gitu ya. Kayak Liverpool pengen lolos ke lawan Madrid. Ya, dengan kemarin akhirnya ternyata yang kita harapkan, ekspektasi kita udah tinggi-tinggi, ternyata pemainnya 1-0. Enggak, dua-duanya begitu gitu. Seakan-akan Pak Badil udah bilang, udah gue nggak akan menang lawan lu, tapi lu nggak lolos ya. Liverpool sangat bilang itu bener lagi. Bilang apa? Udah lu nggak usah ngebantai gue nggak lolos. Itu bener lagi. Kayak udah shake hand gitu. Sabun bro. Sebelum ini, tapi lu gimana Vin melihat gagalnya Liverpool musim ini melangkah lebih jauh? Jadi wajar.
Dari pas ngelihat 16 besar lawan Madrid itu sudah done. Mental. UCL season is over, bro. Sudah selesai. Iya. Mau diharapin Kayak gimana pun. apa lagi kan? Iya, ya kan? iya. Lawannya Madrid, Iya, iya. kan? Kecuali lawan di final pun Liverpool akan kalah. Iya. Lawan di mana pun akan kalah, Pak. Iya. Jadi sudah over. Oke, jadi Selesai. teman-teman set piece yang mau refund tiket ke Istanbul hubungi Kevin ya. Kevin. Nanti Iya. nomornya kita share. Nomornya kita di-share di sini. Bye, Set Pisar, ketemu lagi di segmen kedua. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Teaser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.